Ini dia tinggal di daerah yang banyak hutan. Kondisinya dia sekarang itu sedang ketakutan, takut tertangkap. Kenapa dia sangat misterius dan susah ditemukan? Karena ada orang penting yang melindungi dia. Saya merasakan bahwa Aman Yani seolah mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa namanya sedang menjadi perhatian banyak orang. Yang Bunda lihat, Aman Yani masih ada di sekitaran Pulau Jawa ya. Dia tidak jauh-jauh, dia ada di sekitaran Jawa Tengah. Rio, bisa jelaskan atau ceritakan nggak kronologis sebenarnya yang ada di tempat kejadian? Mengejutkan. Tiba-tiba muncul nama Aman Yani dalam kasus pembunuhan terhadap satu keluarga di Indramayu. Nama itu pertama kali terdengar di ruang sidang. Dan kini Aman Yani dicari semua orang. Apalagi setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengadakan sayembara untuk menemukan tokoh yang diduga sebagai otak pembunuhan satu keluarga. Tapi ada di mana sesungguhnya Aman Yani? Mengapa ia bisa begitu sakti sehingga Aman menghilang tanpa terdeteksi? Seperti apa penerawangan 3 ahli spiritual tentang keberadaan Aman Yani? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saya dipatahin, Pak. Ini Pak kakinya, Pak. Dipatahin. Saya dipatahin. Saya dipatahin, Pak, kakinya, Pak. Kenapa dipatahin, Rin? Kenapa dipatahin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui, Pak. Aku kenapa, Rin? Suruh mengakui pembunuh. Tragedi kematian satu keluarga di Pauman, Indramayu, Jawa Barat masih tertutup kabut tebal. Sidang memang sudah berlangsung beberapa kali, tapi misteri ini belum menunjukkan tanda-tanda terungkap. Apalagi dalam persidangan kemudian muncul nama misterius, Aman Yani. Orang yang diduga sebagai dalang pembunuhan itu hingga saat ini menghilang tanpa pernah terdeteksi keberadaannya. Saking misteriusnya, sampai Gubernur Jawa Barat pun mengadakan sayembara untuk menemukan Aman Yani. Paranormal Ki Reman Sancang menelisik lewat mata batinnya, lalu mendapatkan gambaran bahwa Aman Yani masih hidup dan tinggal di sebuah wilayah yang tenang, jauh dari keramaian. Keberadaan Aman sangat aman karena ada yang melindungi sehingga tidak mudah ditemukan. Dari apa yang tertangkap dalam penerawangan mata batin saya, energi yang muncul masih menunjukkan adanya denyut kehidupan. Saya nggak ngelihat energi yang terputus atau energi yang biasanya muncul pada seseorang yang sudah meninggalkan alam kehidupan. Justru yang saya rasakan adalah energi seseorang yang masih menjalani aktivitas, meskipun dengan sangat tertutup dan jauh dari sorotan publik. Ketika saya mencoba mengikuti jejak energinya, yang muncul bukan suasana perkotaan besar yang ramai. Saya justru melihat gambaran wilayah yang relatif tenang, nggak terlalu padat, dan jauh dari pusat perhatian. Ada unsur alam yang cukup kuat seperti pepohonan, area terbuka, dan energi yang terasa lebih sejuk dibanding hiruk-pikuk kota besar. Energinya menunjukkan seseorang yang memilih tempat yang membuat dirinya tidak mudah dikenali atau diperhatikan banyak orang. Dalam penerawangan Ki Remang, saat ini Aman masih beraktivitas seperti biasa, meski ruang geraknya agak terbatas. Ia tidak sendirian karena selalu ada yang berada di sekitarnya, termasuk salah satu yang selalu nempel sebagai orang kepercayaan. Tapi memang
Aman tidak terjangkau oleh siapapun karena lingkup aktivitasnya berada di ruang tertutup yang jauh dari pergaulan dengan masyarakat. Dalam penerawangan yang saya lakukan, energi kesendirian yang terasa cukup dominan. Tapi kesendirian yang saya maksud bukan berarti benar-benar tanpa siapapun ya. Jadi yang saya lihat ada beberapa sosok yang mengetahui keberadaannya atau setidaknya masih memiliki hubungan dengan dirinya. Nah, akan tetapi lingkarannya sangat terbatas. Energi yang muncul lebih menunjukkan seseorang yang menjaga jarak dari banyak orang dan hanya berhubungan dengan pihak-pihak tertentu yang dipercayainya. Jadi karena itu, saya melihat kehidupan yang cenderung tertutup dan nggak banyak melibatkan lingkungan sosial yang luas. Meski Aman berada di persembunyian, Amaniani tetap seorang yang gelisah, tidak tenang karena hidupnya berada dalam ancaman. Kireman mendapat penglihatan bahwa saat ini Aman masih dalam proses menenangkan diri sambil terus mengamati situasi. Ia sedang menghitung segala kemungkinan jika tiba-tiba muncul ke ruang publik. Saya merasakan adanya beban pikiran yang cukup kuat, namun tidak ditunjukkan secara terbuka pada orang lain. Energinya lebih cenderung diam, mengamati, dan menyimpan apa yang dirasakan sendiri. Saya melihat simbol seseorang yang sedang duduk sendirian menatap kejauhan. Dalam bahasa spiritual, simbol ini sering menggambarkan seseorang yang sedang banyak merenung tentang perjalanan hidupnya. Jadi ada kegelisahan yang sesekali muncul, ada kewaspadaan, tetapi juga ada kelelahan batin karena terlalu lama memikul sesuatu sendirian. Yang paling kuat saya rasakan adalah energi hati yang enggak sepenuhnya tenang. Seolah ada banyak hal yang masih berputar di dalam pikirannya dan belum benar-benar selesai di dalam batinnya. Dari tempat persembunyiannya yang sunyi, Amaniani tidak pernah berhenti mencari cara untuk lolos dari persoalan yang membelitnya. Lewat penggembaraan batinnya menelisik keberadaan Aman, mata batin Kireman Sancang kemudian menemukan ada energi kegelisahan yang sangat kuat. Walaupun berada di tempat aman, tapi Amaniani merasa hidupnya selalu dibayang-bayangi rasa takut. Ia juga mengetahui secara persis bahwa dirinya sedang dicari-cari semua orang. Saya melihat simbol riak air yang melebar ke berbagai arah. Simbol ini biasanya menunjukkan bahwa seseorang merasakan adanya pengaruh atau gelombang besar yang datang dari luar dirinya. Jadi karena itu, saya merasakan bahwa Amaniani seolah mengetahui atau setidaknya menyadari bahwa namanya sedang menjadi perhatian banyak orang. Tapi yang menarik, saya enggak ngelihat energi yang ingin langsung muncul ke hadapan publik. Justru energi yang muncul adalah diam dan mengamati. Seolah dirinya memilih melihat perkembangan situasi dari kejauhan dibanding ikut masuk ke dalam pusat perhatian tersebut. Ada energi menunggu waktu yang tepat, bukan energi yang tergesa-gesa untuk memberikan respon. Tidak hanya dibayang-bayangi oleh ketakutan tertangkap dan diadili, Aman juga merasakan kecemasan batin yang sangat nyata karena selalu memikirkan peristiwa di masa lalu. Dalam penerawangannya, banyak sekali bahasa simbol yang ditemukan Ki Remang. Dan semua simbol itu seperti menunjukkan arah ke sebuah titik di masa yang sudah lewat. Ketika saya mencoba masuk lebih dalam ke lapisan batinnya, yang muncul adalah simbol jalan panjang yang berada di belakang seseorang. Jalan itu penuh jejak langkah yang masih terlihat jelas. Dalam penerawangan saya, simbol ini sering menggambarkan seseorang yang masih memiliki hubungan batin dengan masa lalunya. Bukan berarti setiap hari terus memikirkannya. Nah, tetapi ada momen-momen tertentu ketika kenangan lama kembali muncul dan mengisi pikirannya. Saya merasakan bahwa ada beberapa peristiwa dalam hidupnya yang meninggalkan bekas cukup dalam. Energi itu belum sepenuhnya hilang. Bahkan, saya melihat simbol rumah lama yang pintunya masih terbuka sedikit. Ini menandakan bahwa ada bagian dari masa lalu yang masih tersimpan di dalam batinnya dan belum benar-benar tertutup.
Karena itu, dari penerawangan mata batin yang saya tangkap, Aman Yani masih memiliki ikatan emosional terhadap beberapa peristiwa yang pernah terjadi dalam perjalanan hidupnya. Masa lalu tersebut masih sesekali hadir dalam ruang pikirannya, terutama ketika ia sedang sendiri dan banyak merenung. Di antara banyak simbol yang muncul, yang membuat Ki Reman Sancang merasakan sesuatu yang misterius adalah pintu yang tertutup. Simbol itu seolah mengisyaratkan bahwa Aman Yani memiliki rahasia yang sangat terjaga, sehingga mustahil pintu rahasia itu dibuka, bahkan sekalipun dibuka secara paksa. Ada potongan-potongan cerita yang menurut Ki Reman akan melengkapi keseluruhan peristiwa yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Dari penerawangan mata batin yang saya lakukan, saya melihat simbol sebuah ruangan yang terkunci dan hanya memiliki satu pintu masuk. Dalam bahasa spiritual, simbol ini sering menggambarkan adanya bagian kehidupan seseorang yang sengaja enggak dibuka kepada banyak orang. Saya merasakan bahwa perjalanan hidup Aman Yani menyimpan beberapa potongan cerita yang belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Ada pengalaman, ada keputusan, dan ada peristiwa yang selama ini lebih banyak tersimpan dalam dirinya sendiri. Yang menarik, saya melihat simbol lembaran-lembaran yang tersusun rapi. Ini memberi kesan bahwa ada banyak hal yang sebenarnya diketahui oleh dirinya, tetapi belum pernah disampaikan secara utuh kepada publik. Tapi saya nggak melihat energi kebohongan yang dominan. Yang saya rasakan justru energi seseorang yang memilih menyimpan sesuatu karena alasan tertentu. Entah karena kehati-hatian, entah karena pertimbangan pribadi, atau karena merasa waktunya yang belum tepat. Tapi di mana sesungguhnya Aman Yani bersembunyi? Apakah ada gambaran lebih rinci terkait lokasi keberadaannya yang sangat rahasia itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saya bukan pelakunya, Pak. Saya bukan pelakunya. Aman Yani Yoga Joko sama Pak Hardi. Kamu diapain kakinya, Re? Saya dipatahin, Pak. Jika penelusuran batin yang dilakukan Ki Reman Sancang hanya mendapatkan gambaran lewat bahasa simbol, Marisha Putih yang memiliki kekuatan seorang indigo mendapatkan penglihatan yang lebih rinci. Meski sedang dalam persembunyian, tapi saat ini Aman sesungguhnya sedang melakukan persiapan-persiapan besar. Langkah yang akan diambil adalah melarikan diri dan bersembunyi di luar negeri. Tapi sebelum persiapan matang, ia masih akan terus bersembunyi di sebuah tempat yang dalam penglihatan Marisha menyerupai sebuah belantara. Jadi aku menerawang sesuai dengan apa yang aku lihat, mudah-mudahan tepat, bisa ngebantu untuk mencari Aman Yani, walaupun dikit ya. Ya, walaupun kita dengan keterbatasan aja. Jadi menurut mata batin aku, Aman Yani apakah masih hidup? Masih. Sekarang dia berada masih di Indonesia. Sepertinya sedang mempersiapkan untuk ke luar negeri. Ini dia tinggal di daerah yang banyak hutan, ya banyak perpohonan gitu. Persembunyian Aman Yani memang sangat dirahasiakan. Ia tidak sendirian karena ditemani orang kepercayaan yang juga mengetahui semua peristiwa yang dituduhkan kepadanya. Gambaran yang diperoleh mata batin Marisha Putih, tempat persembunyian Aman adalah hutan yang terpencil, karena akses menuju tempat tersebut sangat sulit. Aman sangat aman berada di tempat persembunyiannya itu,
Karena jauh dari penduduk sehingga interaksinya terbatas hanya dengan orang kepercayaannya. Sekarang ini dia ada di bukan di perdesaan, tapi tepatnya lebih kayak di daerah sebuah terpencil dan sepi, itu seperti kayak rumah, tapi ya rumahnya itu jauh dari desa gitu. Jadi semua kebutuhan dia tuh disupport, dibantu sama orang kepercayaan. Dia ada tinggal bersama orang terdekatnya, orang kepercayaannya. Jadi ya bisa dibilang orang kepercayaan, dan orang ini mengetahui tentang ya pembunuhan ini juga lah. Bagaimana kondisi batin Amaniani? Kondisinya dia sekarang itu sedang ketakutan, takut tertangkap, tidak tenang, menjadi buronan, yang pasti dia nggak tenang. Ya, dia mengetahui nama dia sedang diperbincangkan, makanya dia ada rencana pengen ke luar negeri. Meski mendapatkan gambaran yang agak rinci, tapi Marisha Putih mendapati ada misteri yang sulit dilacak. Misteri itu menyangkut sosok yang selama ini melindungi Amaniani. Sosok ini pula yang membuat kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu akan terus diselimuti teka-teki, karena kalaupun terungkap di pengadilan yang muncul hanya kambing hitamnya saja. Jadi ada rahasia, dan ini menyangkut nama orang besar juga. Jadi dia tuh dilindungin sih, lebih tepatnya dia dilindungin. Karena kenapa dia sangat misterius dan susah ditemukan? Karena ada orang penting yang melindungi dia. Aku tidak bisa sebutkan itu siapa, yang jelas akan terbongkar. Tapi kayaknya enggak bisa. Jadi rahasia ini orang besar nih sulit dibongkar. Mungkin jika pun bisa dibongkar, tapi lebih tepatnya kayak cuman kambing hitam aja. Misteri kematian satu keluarga di Indramayu sepertinya masih akan terselubung kabut misteri. Munculnya nama Amaniani juga sulit mengungkap kasus ini karena keberadaan Aman juga sangat misterius. Tapi benarkah Amaniani bersembunyi di sebuah tempat di Jawa Tengah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saya dipatahin Pak, kami coba. Kenapa dipatahin, Rin? Kenapa dipatahin? Suruh mengakui Pak. Aku kenapa, Rin? Suruh mengakui membunuh. Misteri persembunyian Aman, Yani memang sulit untuk diungkap. Kireman Sancang dan Marisha Putih juga hanya bisa mendapatkan gambaran serba terbatas tentang suasana tempat persembunyiannya. Tapi dari Bunda Dewi Amba diperoleh gambaran yang melengkapi terawangan Kireman dan Marisha Putih. Menurut Dewi Amba, saat ini Aman masih bersembunyi di sebuah wilayah di Pulau Jawa. Jadi belum ada pergerakan keluar Jawa. Kalau yang Bunda lihat sih, sebetulnya Amaniani ini bukan juga otak dari pembunuhan ya, tetapi beliau sengaja menyembunyikan diri atau kabur karena beliau juga merasa takut ya, takut ditangkap mungkin, takut diadili seperti itu. Jadi beliau sendiri yang Bunda lihat masih ada di Pulau Jawa. Lebih terperinci lagi, Dewi Amba menyebut sebuah daerah di Jawa Tengah. Tapi memang, paranormal yang paham tentang tanda-tanda zaman itu tidak bisa mengungkap secara lebih gamblang, selain hanya mengatakan di Jawa Tengah. Yang Bunda lihat, Amaniani masih ada di sekitaran
Pulau Jawa ya, dia tidak jauh-jauh, dia ada di sekitaran Jawa Tengah. Dia di sekitaran Jawa Tengah, dia di tempat rekannya dan salah satunya adalah rekan yang sama-sama melakukan pembunuhan terhadap keluarga daripada Aman Yani. Jadi yang Bunda lihat, beliau bukanlah pelaku tunggal ya, memang ada beberapa orang juga yang membantu pembunuhan tersebut. Misteri kematian satu keluarga di Indramayu rasa-rasanya masih belum akan terungkap. Persidangan yang terus digelar juga hanya menemukan nama Aman Yani yang keberadaannya juga sangat misterius. Tapi semogalah semua petunjuk yang terungkap di pengadilan maupun di luar pengadilan bisa segera menyingkap teka-teki pembunuhan keji ini. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.